Oke, selamat datang di kuliah ketiga ya, di video ketiga. Eh, Materi ini berjudul tentang Array of Struts, atau kalau di Java nanti teman-teman kenalnya di sini adalah array list. Tapi kalau bahasa umumnya kita bisa menggunakan array of struts atau array of list. Jadi intinya adalah kita akan bekerja dengan dua struktur data yang berbeda. Yang video kemarin sebelum ini eh, pembahasannya tentang struts, tentang list ya. Kalau sekarang digabung dengan array. Oke, jadi apa aja nanti dipelajari di materi ini? Ada yang namanya konsep array, kemudian sintak, kemudian juga tentang contoh implementasinya struts, array of struts di Golang. Nah, array of struts seperti inilah konsep yang saya gambarkan pada array of struts. Kalau struts itu yang saya gambarkan bulat, kalau array itu yang saya gambarkan kotak-kotak. Jadi setiap kotaknya nanti akan dimasukkan oleh struts di sini. Jadi array ini ada indeksnya ketika struts dia hanya bentuknya adalah record atau list ya. Jadi nanti dimasukkan di sini di dalamnya array, ini array yang saya extend dari sini panjangkan ya. Jadi di dalamnya array itu ada yang namanya struts. Nah, di sini. Jadi struktur data utamanya adalah array, bukan struts. Struktur data utamanya adalah ini, array-nya ini. Tapi dalam array ada bulat-bulatnya ini. Jadi kalau kita mau, jadi satu array ini khusus untuk menampung sebuah struts yang sama. Konsepnya array adalah menampung di data yang sama. Jadi struts-nya harus sama. Itu konsepnya. Kemudian untuk mengakses struct di dalamnya, maka kita harus mengakses indeksinya dulu di sini. 0, 1, 2, 3, berarti kalau kita mau data keempat, berarti kita harus indeks ketiga baru titik nama struct, nama atributnya apa. Ini konsepnya sederhana. Jadi kalau teman-teman pernah array, jadi harusnya tinggal mengganti tipe datanya aja. Jadi langsung ke implementasi ya, contoh array of struts di Golang. Kemarin saya sudah bikin struts dari member, seperti ini caranya kemarin. Kemudian ada data, ini bikin array of struts-nya ini, caranya. Saya bikin variabel database member namanya. Ini nama variabelnya. Kemudian dari member, saya definisikan struts-nya nanti array-nya hanya punya 10 tempat, 10 kotak. Jadi kalau ini hanya 4, nanti ada 10. Indeks size-nya ya, bukan indeksnya, size dari array-nya ini. Ini digunakan hanya untuk counter aja nanti ini. Kalau nanti datanya nambah, nambah plus, nambah plus, nambah plus, nambah plus. Oke, agak lanjut ke insert member. Nanti kita akan bikin insert member. Intinya ketika bikin insert member ini digunakan untuk menambahkan sebuah data. Argumen yang saya masukkan di sini adalah member. Sorry, yang di sini ini tipe datanya. Member yang kecil di sini. Nah, nanti database member ini dari array yang ini, database member dari variabel yang ini, kemudian index database member bla 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 seterusnya sampai atributnya habis. Nah, jadi di indeksnya di sini pertama yang akan diisi adalah dengan variabel yang ini, yang 0 ini, index db member. Jadi dimulai dari 0. Ketika satu fungsi ini dieksekusi, maka yang terakhir akan dikasih plus 1. Ada penambahan 1. Jadi data pertama dia akan indeksnya kosong, ketika data kedua indeksnya akan 1 dan seterusnya. Sampai dengan 10 pastinya di sini. Nah, fungsi yang kedua yang kita butuhkan untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau enggak, kita bisa menggunakan perulangan for i dari 0, i sama dengan indeks, kemudian i plus plus, saya running ini. Jadi sama database member indeksnya, karena kita
bekerja pada array ini. Jadi perlu indeks, kemudian nama atribut. Nah, seharusnya cara ini fungsi-fungsi yang ada di luar main program. Nah, sekarang kita masuk main program untuk testing. Kita bikin dua struts ini dari member 1 dan member 2. Kemudian datanya diisi. Setelah itu diinsertkan ke member 1, diinsertkan member 2, kemudian read all. Hasilnya seperti ini. Oke. Sampai sini. Nanti di video berikutnya nanti kita langsung ngoding langsung. Jadi langsung saya demokan bagaimana cara pembuatannya dari nol. Oke, terima kasih.